Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wassa' wa ahata bi kulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan 'abd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabi jami'il huquqil qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Dalam suatu kesempatan seorang sahabat Nabi itu berjalan di sebuah lembah yang udaranya sangat sejuk, airnya sangat jernih. Sahabat itu bermaksud untuk meninggalkan kehidupan dunia, lalu dia bermukim di lembah itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Setelah berjumpa dengan Rasul, sahabat itu menyampaikan maksudnya untuk tinggal di lembah itu dan meninggalkan kehidupan dunia. Rasul memberi petunjuk, jangan lakukan itu. Keberadaanmu di tengah-tengah masyarakat itu jauh lebih utama daripada kamu beribadah 70 tahun di rumah. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni dosa-dosamu, memasukkan kamu ke sorga? Maka berjuanglah di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah berarti tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Hidup dengan masyarakat. Mempertahankan akidah dan menyebarkan akidah itu. Karena keberadaan seorang muslim di tengah-tengah masyarakat itu untuk menjadi saksi kebenaran di antara manusia. Karena itu Rasulullah SAW diutus kepada kita bukan semata-mata mengajari kita ibadah, doa, dan zikir. Tapi Rasul itu diutus yang pertama untuk menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua, mengajak kepada kita semua untuk mau beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, ini yang seringkali dilupakan oleh masyarakat Islam, yakni membebaskan masyarakat dari belenggu yang menindas mereka. Tugas kenabian ini menjadi misi kita. Kita harus melaksanakan tugas Nabi itu dalam kehidupan kita. Karena kita adalah pelanjut, penyebar, pewaris para nabi. Karena itu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Seorang muslim seharusnya sebagai pelanjut misi kenabian, dia memberi petunjuk setelah dia mendapat petunjuk. Seorang muslim seharusnya memperbaiki masyarakat setelah dia mendapat atau memperbaiki diri. Bukan menjadi orang yang rusak dan merusak. Bukan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kajian kita subuh ini berkaitan dengan satu hal dalam perjalanan hidup kita. Karena jemaah, saya minta maaf yang menghubungi saya kemarin sore tidak memberitahu saya apakah topik subuh ini berkaitan dengan kajian tentang apa. Jadi saya memilih satu di antara ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Aku. Dr. Alexis Carrel itu memberi penjelasan bahwa satu hal
yang menimpa masyarakat modern sekarang ini menjadi sebuah musibah adalah ketika mereka kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah musibah. Lalu kita lihat petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis-hadis Rasul berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita sebutkan tadi tentang ibadah, tentu nanti kita akan lihat misalnya penjelasan tentang ibadah itu. Ibnu Taimiyah memberi batasan, ibadah itu bermakna umum. Dia mencakup seluruhnya, berkaitan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apa itu perkataan, perbuatan yang tampak dan yang tidak tampak, itu masuk kategori ibadah. Jadi bukan sebatas sholat, puasa, zakat, zikir, doa. Karena ini yang kita sebut nanti untuk kita bedakan antara mana yang masuk wilayah ibadah mahdhah dan mana yang ghairu mahdhah. Jadi kalau saya sebut misalnya mulai dari tahar, sholat, puasa, zakat, haji, akikah, penyelenggaraan jenazah, zikir, doa. 8 hal ini masuk wilayah kategori ibadah mahdhah. Tidak boleh ada kreativitas, tidak boleh ada inovasi di dalamnya. Kalau ajaran mengatakan ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita mengangkat tangan. Kalau kita memberi salam menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak perlu kita bertanya bila kaifa, kenapa begitu? Karena itu sudah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah SAW. Tempat waktu pelaksanaannya sudah jelas. Tidak boleh ada kreativitas, tidak boleh ada inovasi. Berbeda kalau kita lihat Rasul dalam kehidupan beliau seringkali memberi makan kepada fakir miskin. Maka tidak perlu kita tahu makanan apa yang diberikan oleh Nabi kepada fakir miskin itu. Kita boleh berkreasi, kita boleh berinovasi. Bukan justru makanan yang kita berikan, tetapi yang kita berikan adalah uang. Atau kita berikan mereka pekerjaan supaya ada penghasilan. Kita boleh berinovasi, kita boleh kreasi dalam hal seperti itu. Jemaah sekalian, seperti yang saya sampaikan kemarin di Al-Markaz, kalau imam kita seringkali sebelum kita sholat bilang, luruskan saf, isi saf yang masih kosong. Tidak boleh berhenti di situ. Ajaran Islam juga mengatakan, isi perut saudara-saudaramu yang tidak punya makanan. Kalau ajaran Islam mengatakan, pakai pakaianmu yang bersih ke masjid. Tidak boleh berhenti di situ. Islam juga mengatakan, beri pakaian kepada saudaramu yang kedinginan. Beri selimut kepada mereka. Supaya Islam tidak berhenti hanya pada setelah selesainya kita beribadah ritual. Jadi seharusnya kita umat Islam belum merasa sempurna, belum merasa melaksanakan ajaran Islam jika baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Karena di luar itu masih lebih besar ajaran-ajaran tentang muamalah kemasyarakatan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelasnya seperti ini, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Kalau kita mau katakan ibadah ritual itu adalah berkaitan dengan hubungan hamba dengan penciptanya. Atau biasa kita singkat, habbu minallah. Itu ritual. Sementara hubungan hamba dengan sesamanya itu adalah habbu minan nas. Kita lihat dalam ajaran Islam tentang petunjuk 2 ajaran ini. Ternyata Islam memberikan tuntunan bahwa seluas bumi ini itu adalah masjid. Seluas bumi ini adalah mengabdi kepada Allah. Jadi tidak boleh berhenti hanya pada pelaksanaan ibadah ritual itu saja. Lalu mari kita lihat bagaimana petunjuk Al-Quran, begitu juga sunnah Rasulullah SAW berkaitan 2 aspek kehidupan kita, ibadah, muamalah. Ternyata ajaran Islam jauh lebih menekankan pada aspek muamalah.
Kita lihat, bila ada satu ayat tentang, jadi Al-Quran itu 1 berbanding 100. Kalau ada satu ayat tentang ibadah, akan ada 100 ayat tentang muamalah. Mari kita kasih contoh. Ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang muttaqin, orang bertakwa. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa mereka? Yang khusyuk dalam sholatnya, ibadah ritual, sholat. Orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang senantiasa memelihara diri dari perbuatan sia-sia, muamalah. Orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang senantiasa menjalankan amanah dan janjinya. Orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang memelihara kehormatannya, menjaga kehormatannya. Dari 1 sampai 9, hanya 2 kali Allah menyebut tentang ibadah ritual. Sholat, zakat. Zakat pun juga itu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kita lihat lagi tentang tanda-tanda atau ciri orang-orang yang beriman. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan rezekinya di waktu lapang dan di waktu sempit. Sosial. Wal qadiminal ghaid, yang mengendalikan amarah dan emosinya, sosial. Wal afina anin nas, memaafkan sesamanya, sosial. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat senang kepada mereka yang gemar melakukan kebajikan, sosial. Nanti di ayat berikutnya Allah menyebut dia juga tidak lupa untuk memohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, ibadah ritual. Karenanya, jadi dalam Al-Quran, penekanan tentang ibadah itu sering saya katakan 1 berbanding 100. 1 ayat tentang ibadah ritual akan ada 100 ayat tentang sosial kemasyarakatan. Kita lihat lagi hadis Nabi. Kalau kita baca Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, itu ada 20 juz. Hanya 4 juz itu yang berkaitan dengan ibadah ritual. 16 juz selebihnya sosial kemasyarakatan. Sahih Muslim 2 juz, hanya 1/3 juz pertama berkaitan dengan ibadah ritual, selebihnya sosial kemasyarakatan. Begitu juga dengan kitab-kitab hadis yang lain. Jadi perimbangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ibadah ritual itu mengandung aspek kemasyarakatan, itu dinilai oleh Allah lebih tinggi 27 derajat daripada ibadah yang dilakukan secara munfarid, seorang diri. Contoh, sholat jamaah subuh tadi baru-baru kita laksanakan, itu lebih utama 27 derajat daripada kita sholat sendiri di rumah. Jadi ibadah yang mengandung aspek sosial itu dihargai lebih tinggi dari ibadah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Itulah sebabnya sholat Jumat, haji, zakat itu senantiasa mendapat perhatian dalam Islam karena dia mengandung aspek sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, kalau ibadah ritual itu bersamaan waktunya dengan masalah sosial kemasyarakatan yang penting, maka tuntunan Rasul mengatakan ibadah ritual bisa disingkat, bisa ditangguhkan, bukan ditinggalkan. Jadi jangan keliru, disingkat, ditangguhkan, bukan ditinggalkan. Dalam riwayat Sahih Bukhari menyebutkan Rasulullah SAW berkata, saya ingin memanjangkan sholatku, tapi saya dengar tangisan bayi. Saya memahami kegelisahan ibunya karena tangisan bayi itu, maka saya singkat sholatku itu. Rasul menyingkat sholatnya dikarenakan faktor sosial. Ini juga pelajaran untuk kita semua. Misal, kalau kita memimpin sholat, kita tahu jamaah kita banyak yang tidak tahan berdiri lama, ada yang sakit, ada yang punya keperluan mendesak, jangan baca ayat yang panjang-panjang. Jadi, dalam kaitannya dengan ibadah yang berkaitan dengan urusan sosial. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan menjelang Ramadan. Kalau ibadah ritual kita itu tidak sempurna,
cacat, maka dia bisa disempurnakan dengan ibadah sosial. Contoh, kalau di rumah kita ada orang tua kita yang sudah tidak tahan puasa, tidak bisa puasa, atau kita termasuk di dalamnya, maka tidak perlu tunggu untuk dia bisa kembali puasa. Bayarkan fidyahnya. Artinya apa? Ibadah ritual itu bisa ditutupi, bisa disempurnakan dengan ibadah sosial. Seorang suami yang lalai di siang hari Ramadan, dia melakukan hubungan suami istri yang tidak dibolehkan oleh ajaran agama, atau dia melakukan itu ketika istrinya dalam keadaan menstruasi, maka dia memilih dua kafarat. Yang pertama, dia harus mengganti puasanya di bulan Ramadan yang ditinggalkan, itu yang dicacat itu, untuk dia puasa 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan. Satu. Atau dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Apa maknanya? Ibadah ritual kita yang tidak sempurna bisa disempurnakan dengan ibadah sosial. Tapi kalau sebaliknya, kita mengambil hak orang lain, tidak bisa diganti dengan sholat tahajud berapa rakaat pun. Atau kita berbuat zalim kepada seseorang, tidak bisa diganti dengan zikir berapa banyak pun. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya adalah dalam kaitannya dengan ibadah yang mengandung aspek kebaikan yang kita kerjakan, itu memiliki dampak sosial kemasyarakatan, dihargai oleh Islam, itu seringkali lebih utama dari ibadah-ibadah sunat kita. Mana contohnya? Rasul dalam beberapa pesan beliau mengatakan, siapa di antara kamu yang bekerja keras untuk meringankan beban orang-orang yang tidak mampu, janda dan orang-orang miskin, maka dia ibarat berjuang di jalan Allah. Atau dia seperti orang yang sholat malam terus-menerus atau puasa terus-menerus. Satu. Yang kedua, kata Rasul, inginkah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih utama daripada sholat, zakat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, iya Rasul, apa itu? Kata Rasulullah, damaikan dua saudaramu yang berselisih. Itu lebih utama daripada sholat, zakat, dan sedekah. Ini maknanya adalah, kalau saya sebut seperti ini, jamaah subuh dimuliakan Allah, jangan mengira saya meremehkan, memandang enteng ibadah ritual. Tidak. Saya ingin mendudukkan ajaran Islam pada proporsi yang sebenarnya. Bahwa ternyata Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk tidak merasa puas hanya dengan setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Karena itu adalah kewajiban kita. Itu adalah sesuatu yang disyariatkan kepada kita. Seharusnya di luar itu, urusan-urusan sosial kemasyarakatan itu jauh lebih utama, jauh lebih besar untuk bagaimana kita menerapkan ajaran Islam ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW seringkali dalam kaitannya dengan menjelaskan seperti firman Allah, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Pernahkah kamu melihat para pendusta-pendusta agama? Pendusta-pendusta agama itu, ayat selanjutnya menyebutnya, mereka yang senantiasa tidak bersikap baik terhadap anak yatim, tidak memberi makan kepada fakir miskin. Mereka dikategorikan sebagai pendusta-pendusta agama. Apa maknanya? Bahwa ibadah ritual itu harus disempurnakan dengan ibadah sosial. Atau kesalehan ritual itu harus disempurnakan dengan kesalehan sosial. Ibu-ibu sangat akrab dengan ingatan kita. Rasul punya pesan. Seorang ibu perempuan dalam kaitannya dengan bulan Ramadan itu salat malam, puasa di siang harinya, tetapi ibu itu senantiasa menyinggung perasaan tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Rasul berkata singkat, perempuan itu di neraka. Kenapa? Karena perempuan itu atau ibu itu
dia taat beribadah ritual, tapi dia menabrak norma sosial. Dia kita sebut tidak saleh secara sosial. Karena itu dua ajaran Islam ini yang seringkali dalam kehidupan kita, dan itu akal, sama dengan saya katakan tadi. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang kita laksanakan, kenapa sholat kita akhiri dengan salam, kenapa puasa kita akhiri dengan zakat, kenapa haji kita akhiri dengan kurban, supaya kita paham yang diinginkan Islam adalah kesalehan atau ketakwaan komunal, ketakwaan kolektif, ketakwaan bersama, bukan ketakwaan personal, bukan ketakwaan perorangan, bukan ketakwaan pribadi. Karena itu jangan pernah berpikir masuk surga sendiri. Mari kita berpikir masuk surga bersama-sama. Kita jalan bareng masuk surga. Gimana caranya? Mereka yang diberi rezeki beramal saleh dengan rezeki, diberi ilmu beramal saleh dengan ilmunya, diberi tenaga beramal saleh dengan tenaganya. Kita di jamaah masjid Baitul Mukmin ini mungkin ada yang berkata, rezeki sudah terbatas, ilmu juga begitu, tenaga apalagi. Allah masih memberi satu kesempatan. Apa itu? Kesempatan hidup di subuh hari ini, merupakan subuh pekan kedua 2025, itu adalah saat beramal saleh. Dari rumah tadi bapak-bapak ibu ke masjid ini, insya Allah amal saleh. Boleh jadi kita lewat di jalan, mampir di masjid ini, insya Allah amal saleh. Kenapa? Karena Islam cuma memberi dua syarat. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita ucapkan, itu ujungnya akan menjadi amal saleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, lakukan dengan ikhlas, dan yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka ujungnya menjadi amal saleh. Karenanya jangan pernah kita berpikir saya lakukan ini karena ini banyak pahalanya, saya tinggalkan ini karena ini kurang pahalanya. Tidak seorang pun di antara kita, Bapak Ibu jamaah masjid Baitul Mukmin ini, yang bisa memastikan kebaikan mana nanti yang mengantar kita ke surga. Tidak ada yang bisa menyebut. Boleh jadi langkah kita ke masjid itu yang Allah nilai sebagai yang paling perikhlas kita lakukan, dengan itu kita masuk surga. Boleh jadi sebagai seorang anak karena pengabdian kepada orang tuanya dinilai oleh Allah sebagai perbuatan paling ikhlas, itu yang mengantar ke surga. Bahkan boleh jadi hanya menyeberangkan orang di jalan, dengan itu dia selamat. Allah menilai itu perbuatan paling ikhlas yang pernah kita lakukan, dengan itu kita masuk surga. Jadi jangan pernah memilih kebaikan itu, karena setiap kebaikan dalam Islam tidak ada yang sia-sia. Tidak ada kebaikan yang merugikan pelakunya. Tidak ada kebaikan yang mengecewakan pelakunya. Dalam Islam, semua kebaikan yang kita kerjakan itu akan menjadi investasi akhirat. Dan yang kedua, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Jamaah sekalian, bersamaan dengan kita menyodorkan infak sedekah kita, bersamaan dengan itu juga Allah mengangkat penyakit dari dalam hati kita. Penyakit apa itu? Kikir, dengki, iri hati, egois. Buktinya kita mau berbagi. Jadi semakin banyak kebajikan yang kita kerjakan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Saya ingin tutup motivasi kebajikan subuh ini dengan sebuah riwayat. Kalau kita mau membandingkan kebaikan yang kita kerjakan atau ibadah yang kita kerjakan itu dengan nikmat karunia yang Allah berikan, seberapa banyak pun ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan pernah cukup di hadapan Allah. Seorang ahli ibadah dalam riwayat hadis qudsi menyebut orang itu beribadah 500 tahun. 500 tahun namanya. Pasti kita bilang, Rob, yang benar saja, apa orang bisa beribadah sampai 500 tahun? Asal baca sejarah. Jadi seluruh nabi itu adalah Muslim, Islam, agama. Dalam kaitannya dengan ibadah 500 tahun, diberi penjelasan, jangankan 500 tahun, 750 sampai 1000 tahun ada.
yang hidup umat sebelum kita. 500 tahun dia beribadah. Semua yang dia minta itu senantiasa terijabah. Apa saja. Karena begitu dekatnya dia dengan Allah. Pada saat dia sujud, dia minta kepada Allah, Tuhan, wafatkan saya dalam keadaan sujud. Betul, Tuhan kabulkan. Meninggal dalam keadaan sujud. Di hadapan para malaikat, Allah mengatakan, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu bilang, Tuhan, saya tidak mau masuk surga karena rahmat. Saya ingin masuk surga karena ibadahku. 500 tahun Tuhan. Lagi-lagi Allah mengatakan, Tuhan, malaikat kasih masuk dia ke surga karena rahmat. Hamba itu masih mengatakan, Tuhan, saya tidak ingin masuk surga karena rahmatmu. Saya ingin masuk surga karena usahaku. 500 tahun Tuhan. Lalu Tuhan bilang, malaikat kasih masuk dia ke neraka. Di neraka dia tidak tahan siksa. Dia mohon ampun. Ya Allah, ampuni keangkuhanku, ampuni kesombonganku yang tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Sekarang saya ingin masuk surga karena rahmat. Lalu Tuhan berkata kepadanya, kenapa kamu tidak mau masuk surga karena rahmatku? Asal kamu tahu saja, kamu lahir dari rahim ibumu itu dengan selamat, itu karena rahmatku. Kamu beribadah 500 tahun, itu dikarenakan saya menumbuhkan pohon-pohon di seputarmu. Dengan itu kamu makan. Saya keluarkan air dari perut bumi, dengan itu kamu minum. Semua itu karena rahmatku. Kamu tidak mau masuk surga karena rahmatku. Kamu ingin masuk surga karena ibadahku. Yang kamu andalkan itu 500 tahun. Kata Allah, asal kamu tahu saja. Sebiji mata yang saya berikan kepadamu belum sebanding ibadahmu yang 500 tahun. Sebiji mata. Itulah sebabnya Allah seringkali mengulang dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Sebiji mata belum sebanding ibadah kita yang 500 tahun. Bagaimana dengan kita yang ibadah kita seringkali boleh jadi ada di antaranya yang kita lalaikan, sering kita lupakan. Makanya kita semua patut untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah itu seperti tuntunan Rasul dan kita melengkapinya dengan ibadah-ibadah sosial. Saya kira ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Dan maaf, sesudah ini ada dialog atau tidak selesai? Selesai begini maksudnya. Karena kalau subuh Ahad, Pak Haji, saya seringkali lewat di sini merumah. Saya jamaah di Todopuli, subuh juga, kajian-kajian begini. Jadi subuh hari Ahad. Biasa dilengkapi dengan dialog, biasa dilengkapi dengan tanya jawab menjelang pagi. Kalau sudah selesai, mudah-mudahan insya Allah kajian kita hari ini berkaitan dengan ayat Allah, ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan kamu tidak diperintahkan kecuali untuk condong kepada agama yang lurus. Beribadah kepadaku dan condong kepada agama yang lurus. Semua itu tuntunan Al-Quran kepada kita agar supaya kita mau tahu bahwa dalam kehidupan kita ini dua hal itu dalam kaitannya dengan peribadatan ritual itu tidak boleh kita abaikan. Begitu juga dengan yang berkaitan dengan pelengkap, penyempurna dari ibadah-ibadah ritual kita. Karena kalau baru ibadah-ibadah ritual yang kita laksanakan itu kan baru namanya kita bilang kewajiban. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu utang bagi kita yang harus kita laksanakan. Belum ada bagian kita di situ. Baru kewajiban. Lepas. Nah, selebihnya itu baru bagian kita. Jadi kalau baru ibadah ritual itu baru melepaskan kewajiban kita. Kita selalu bilang kalau sudah melaksanakan alhamdulillah lepas kewajiban. Jadi seperti itu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Saya kira demikian Pak Haji. Apa tidak ada dialog? Tidak ada juga. Ya, terima kasih semua. Saya baru kali ini subuh ini diundang oleh Pak Amir ya, di masjid kita. Alhamdulillah 2025 ini
Saya ingat saya sudah punya jadwal di masjid kita ini, subuh ke-19. Insyaallah saya sudah isi untuk masjid kita, subuh ke-19. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita lebih jauh, banyak. Saya kira demikian, terima kasih Ustaz semua. Mudah-mudahan insyaallah kita semua tetap dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu berdoa kepada Allah untuk senantiasa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita mau agar supaya kita tetap dalam jalan Allah, untuk tetap di agama Allah, agar supaya kita semua insyaallah masuk kategori yang bisa husnul khatimah, kita terhindar dari su'ul khatimah. Saya kira demikian. Alhamdulillah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komandanku Pak ini. Nggak kulihat ke Pak. Ya udah. Saya makanya kuliah apa? Oh begitu ya, ya alhamdulillah. Ya, ya bagus.